Ada lagi orang yang fanatik dengan NU, menganggap bahwa Nahdlatul Ulama itu sebuah agama, bukan organisasi. Saya mendengar sendiri dan melihat sendiri videonya. NU itu bukan sekedar organisasi, tapi agama. Ini namanya orang yang ngawur dan ngelindur, baru bangun dari tidur. Yang ucapan itu kiai yang fanatik dengan NU, bahwa selain orang NU itu semua sesat, masuk neraka semua. Lah apa bedanya dengan orang-orang LDII, pengikut Lembaga Dakwah Islam Indonesia? Coba selami ya hati mereka masing-masing. Kalau Anda orang NU menyesatkan orang di luar NU, lah orang di luar NU itu juga mengatakan panjenengan semua itu ya sesat deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan pertemuan kita kali ini akan membahas tentang tabayun, meminta penjelasan dan toleran dengan sesama umat Islam pada setiap amalan dan setiap kegiatan yang dilakukan. Ketika ada orang yang kontra dengan ziarah Wali Songo misalkan, ya yang kontra ini tanya dulu kepada orang yang senang ziarah Wali Songo. Orang yang senang tahlilan bertabayun dulu dengan orang yang kontra tahlilan. Umat Islam yang biasa Jumatan di masjid yang azannya cuma satu, ya bertanya dulu dalilnya, dasarnya dari mana. Begitu juga sebaliknya. Pada waktu jamaah sholat, baik itu maktubah ataupun sholat tarawih di malam bulan Ramadan ataupun sholat Jum'ah, ada imam yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahr. Makmumin ada yang ikhlas mengikutinya dan ada yang belum ikhlas untuk mengikutinya. Nah, ini akan kita bahas bersama. Corak dan contohnya banyak sekali. Amalan yang berbeda-beda. Seakan-akan perbedaan itu mengarahkan ke arah perpecahan, namun sebenarnya tidak. Justru akan semakin merekatkan persaudaraan dan persatuan umat Islam, asalkan kedua belah pihak yang pro dan kontra ini saling menyadari bahwa berbeda itu adalah sunnatullah. Namun jika kedua belah pihak ini saling menghujat, menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan, mensesatkan, menerakakan, ya nggak ada titik temunya. Oleh sebab itu pentingnya tabayun itu, minta penjelasan dari mana dasarnya. Yang saya teliti selama ini, orang yang kontra tahlilan itu jika diajak untuk tahlilan kematian, itu mereka sangat kekeh dalam prinsipnya bahwa tahlilan 1-7 hari disusul dengan 40 hari, 100 hari, haul pertama, haul kedua dan seterusnya.
itu adalah perbuatan yang sia-sia, bid'ah yang dolalah, sehingga mereka saudara-saudari kita ketika diundang pada acara-acara tersebut jelas menolak, dan bahkan ada yang secara ekstrim mengharamkan makan nasi, jajan, berkatan dari acara tersebut. Ada yang dibuang ya ke sungai, dibuang ke tempat sampah. Nah ini bagaimana? Kebanyakan yang saya teliti, mereka yang kontra amaliyah ini selalu kaku dan takabur, sombong dengan prinsip kebenarannya. Padahal jika ditelisik, amaliyah-amaliyah seperti ini tidak mengganggu akidah. Hanya furu'iyah, fikhiyah yang mengandung khilafiyah. Tidak sampai menyentuh urusan keyakinan, akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu saran saya kepada umat Islam yang bermotto atau semboyan fastabiqul khairat, yang ingin bersih lurus ya, jauh dari bid'ah ya, jauh dari khurafat ya, untuk mencoba menyelami bersama, dahulukan persaudaraan antar sesama umat Islam dan antar sesama umat manusia. Masalah khilafiyah nomor 3 kan atau nomor 4 kan, supaya perbedaan ini tidak semakin meruncing. Kalau tambah runcing ya, tambah tajam, akhirnya terus-terusan nggak akan ada titik temu. Persaudaraan itu akan hambar rasanya. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, bersaudara. Tidak hanya orang yang beriman dalam satu lingkup agama Islam saja, tapi semua orang-orang yang beriman. Orang yang percaya adanya Tuhan, orang yang percaya adanya kehidupan setelah kematian, orang yang percaya akan adanya balasan, kebaikan dan keburukan, maka dia pun masuk dalam kategori orang yang beriman. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita untuk mendahulukan persaudaraan. Dalam satu RT, satu RW, ada undangan-undangan seperti itu, ya jangan ditolak lah, hadirilah. Bertabayunlah dengan orang yang melakukan hal itu. Apa dasarnya, apa alasannya? Wong isinya, acara tersebut pun ya tidak sampai menduakan Tuhan, tidak sampai melecehkan ajaran Allah. Apa salahnya? Cobalah merenung kita untuk sedikit meletakkan kesombongan kita. Jadi antara percaya diri dengan sombong ini mirip-mirip tipis gitu, ya. Ada keserupaan, kesamaan, ya, ada kemiripan. Begitu juga ketika ada saudara-saudari kita yang mengedepankan Islam ala sunnah, ya, Wahabi Salafi misalkan. Mbok yo coba, ya kan, maulah jadi makmum dari imam yang selain golongan kalian. Mau enggak? Mau enggak? Pasti mereka rata-rata tidak mau. Akhirnya mereka mendirikan masjid sendiri, ya kan? Mendirikan musola sendiri, mendirikan pesantren sendiri.
mendirikan surau sendiri, mendirikan majelis taklim sendiri. Karena menganggap bahwa orang yang tidak sama seperti aliran pemahaman dalam golongannya itu sesat dan bahkan menyesatkan. Cobalah ya, belajar bersama. Tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran itu berversi dan bervariasi. Kebenaran versinya Belanda mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Teuku Umar, Tuanku Imam Bonjol, Trunojoyo adalah radikalis, teroris, pemberontak. Itu kebenaran versi Belanda. Mereka adalah ekstremis, pemberontak. Tapi kebenaran versi Nusantara, Indonesia, mereka adalah pahlawan kita. Rambo versi Amerika ya pahlawan, tapi versi Vietnam ya beda lagi. Film Rambo 1, Rambo 2 itu ya. Rambo itu sebenarnya tidak di Vietnam kok, di Afghanistan. Perang antara Afghanistan dengan Uni Soviet, yang Afghanistan dibantu oleh Amerika pada waktu itu. Tergantung versinya siapa, itulah kebenaran. Oleh sebab itu, ayo belajar bersama. Anggaplah ya tabayun itu sebagai studi banding, tukar pikiran, tukar wawasan, tukar pengalaman, agar wawasan kita semakin luas. Kalau saya pribadi, ya, bisa dikatakan seperti bunglon, ya. Kadang saya diundang ngimami sholat tarawih 8 rakaat, ya oke. Kadang pula diundang di suatu masjid musola pondok pesantren ngimami sholat tarawih 20 rakaat, siap. Khutbah Jum'ah di Masjid Ala Nahdiyin, khutbah Jum'ah di Masjid Ala Muhammadiyah, oke, ya kan? Prinsipnya adalah semua baik dan benar menurut versinya mereka masing-masing. Ingatlah bahwa Imam Hambali ketika berada di lingkungan Imam Syafi'i juga mau berdoa kunut. Inilah toleran yang patut kita contoh, kita tiru. Kenapa kita kaku? Ada lagi orang yang fanatik dengan NU, menganggap bahwa Nahdlatul Ulama itu sebuah agama, bukan organisasi. Saya mendengar sendiri dan melihat sendiri videonya. NU itu bukan sekedar organisasi, tapi agama. Ini namanya orang yang ngawur dan ngelindur, ya, baru bangun dari tidur ini. Yang ucapan itu kiai yang fanatik dengan NU, bahwa selain orang NU itu semua sesat, masuk neraka semua. Lah apa bedanya dengan orang-orang LDII, pengikut Lembaga Dakwah Islam Indonesia? Coba selami ya hati mereka masing-masing. Kalau Anda orang NU menyesatkan orang di luar NU, lah orang di luar NU itu juga mengatakan panjenengan semua itu ya sesat deh. Ayo, gimana ini? Ini karena kurangnya belajar bertabayun, minta penjelasan dan toleran dengan sesama umat Islam. Oleh sebab itu tidak semua Nahdliyin baik dan lurus plus benar. Tidak semua non-Nahdliyin juga baik, lurus dan benar. Sama-sama ada kelebihannya dan pula ada kekurangannya. Gitu loh. Jadi objektif. Beragama ini cerdas dan berwawasan luas. Ya, maka kita tidak mudah untuk terombang-ambing. Tidak mudah untuk dipecah belah.
Kawan-kawan saya dari lulusan pondok-pondok pesantren itu ya, pesantren Sarafiyah ala An-Nahdiyah itu, mereka itu fanatik buta dengan NU. NU itu organisasi di Arab Saudi sana itu nggak ada NU, yang ada memang cabangnya dari Indonesia, orang Indonesia merantau di sana, di Iran ya, di Moskow, di Afghanistan, di mana-mana ada. Tapi NU itu bukan agama, NU itu organisasi kemasyarakatan. Begitu juga Muhammadiyah, begitu juga Persis, ya, dan lain-lain. Oleh sebab itu, jangan fanatik buta. Sing penting podo Islami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada rukun Islamnya, ada rukun imannya sama. Masalah furiyah fiqhiyah yang khilafiyah itu kita bahas dengan duduk bersama, dengan penuh rasa persaudaraan. Nanti pasti akan ketemu. Jangan emosi dulu. Jangan emosi dulu. Selama ini yang justru bisa menyadarkan orang-orang LDI itu justru orang-orang Salafi Wahabi. Orang-orang NU pada kemana kalian? Ketika ada aliran Khawarij gaya baru di Indonesia, ya, yang mengkerdilkan, mengecilkan ajaran kebesaran Islam ini, kalian diam saja. Justru yang perhatian itu orang-orang Muhammadiyah. Kenapa? Kenapa? Oleh sebab itu, yaitu tadi, semua ada kelebihan dan kekurangan. Yang mampu ngurusi ibu-ibu di gunung-gunung, di desa-desa, di dusun-dusun terpencil itu ya orang-orang NU. Diajak, ayo yasinan, ayo tahlilan, kumpul-kumpul bareng, ayo sholawatan. Jadi punya fungsi masing-masing. Orang NU disuruh untuk membeli masjid di Madrid, Spanyol sana, untuk membeli gereja yang nganggur kosong lama untuk dijadikan masjid itu ya nggak mampu. Itu urusannya Muhammadiyah karena dananya sangat besar. Orang NU itu objek di lingkungan lokal saja itu masih masalahnya belum terselesaikan kok. Kemarin sempat PBNU mau membubarkan Wahabi, ngurus yang lain saja. Kang Yakut Kolil Kaumas, Menteri Agama, dan Kang Yahya Sakuf, ya, sama-sama dari Rembang, ya, konco pondok pesantren. Ayo ngurusi umat, jangan ngurusi wong NU tok. Apalagi panjenengan Menteri Agama, Kang Yakut. Menteri Agama itu harus berada di semua golongan. Ya. Jangan hanya untuk satu golongan saja. Bahkan bisa untuk semua agama, kan begitu. Ya kan? Oleh sebab itu Menteri Agama itu juga harus berwawasan luas, wawasannya harus internasional, jangan hanya lokal. Dan saran saya juga untuk Ketua PBNU Kang Yahya Sakuf yang dulunya adalah jubir presidenan era Presiden Gus Dur, ya, tirulah Kiai Haji Hashim Muzadi. Bisa merangkul orang-orang FPI, ya kan, bahwa FPI itu juga NU garis keras. Ya kan, akhirnya apa? Ada gayeng guyon, akhirnya rekat persaudaraan. Bagaimana kita mau menyadarkan seseorang sedangkan orang yang kita sadarkan itu malah kita jauhi? Ya nggak bisa, malah akan semakin menjauh. Oleh sebab itu harus kita dekati, kan begitu. Jadi semuanya saling belajar. Lulusan pondok-pondok pesantren juga belajar dengan lulusan-lulusan kampus. Jangan saling merendahkan. Yang lulusan pesantren mengatakan yang lulusan kampus, Allah, yang kamu baca itu paling buku-buku perpustakaan itu. Yang ngerti sumber aslinya kitab kuning itu saya. Nah, ini orang-orang pesantren.
Lah orang-orang kampus lulusan fakultas Usuluddin, fakultas adab, fakultas syariah, fakultas tarbiyah, ya, fakultas dakwah, ganti mengatakan lulusan pondok pesantren itu nggak bisa maju, ilmunya ilmu kelasnya. Kapan ketemunya? Ya nggak ada titik temu kalau begitu terus. Ini karena kita ini saling asobia, fanatik terhadap golongan kita masing-masing. Jadi hilangkanlah ya perpecahan itu. Sebenarnya wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini sudah jelas sebenarnya bahwa jangan sampai kita ini mengikuti jalan-jalan yang bukan jalan siratal mustaqim, bukan jalan yang lurus, jalan kebenaran dari Allah. Jangan kita ikuti, nanti malah justru fatafarraqu bikum an sabili, malah kita akan tercerai-berai. Dawai Gusti Allah wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kan jelas. Kenapa kita malah justru iftiraq, pisah dan pisah, memisahkan diri, ya, eksklusif, menutup diri. Bagaimana? Begitu perintah Allah jelas. Perintah Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu itu bukan perintah yang mengandung unsur ayat mustabihat loh ya, itu muhkamat loh ya, jelas itu. Tapi fakta di lapangan ternyata justru malah berbeda dengan akta yang ada di ayat itu. Jadi bila ada saudara-saudari kita yang mengatakan bahwa setiap orang yang meninggal dunia itu langsung kembali kepada Allah semua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini teorinya. Faktanya banyak jiwa-jiwa manusia yang tersesat dari jalan Allah, tidak tahu dan tidak mengerti jalan pulangnya. Akhirnya apa? Tidak sampai kepada Allah, tersesat kembali ke dimensi ketiga dan keempat. Ya sama seperti ayat itu tadi, perintahnya Allah itu jelas, bersatulah kalian, tetapi faktanya malah tercerai-berai, kan begitu. Jadi antara teori dengan praktek itu beda. Kalau ajaran Islam ini dijalankan dengan baik dan benar, maka dipastikan manusia itu tidak perlu untuk manitis kembali lagi ke dunianya, ke bumi, ya nggak perlu, ya sudah langsung bypass, seret, kembali kepada Allah dengan mutmainnah. Tapi kan prakteknya tidak bisa seperti itu, tidak bisa langsung lulus. Ibarat ujian SIM itu mengulang 3 kali, bahkan bisa sampai lebih. Jadi teori dan praktek, akta dan fakta ini kadang-kadang tidak sesuai. Oleh sebab itu, pada kajian yang saya sampaikan ini, marilah kita ambil manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya, kita ini saling belajar, ya, saling memberi dan menerima. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih benar. Semuanya sama-sama mencari jalan menuju Allah, Shiratal Mustaqim. Kita bisa menilai di lapangan, lihatlah fakta, jika ada umat Islam yang sombong, ya, tidak mau menerima kebenaran dari umat Islam selain golongannya, firqahnya, bisa dipastikan umat Islam ini umat Islam yang tidak berwawasan luas, alias berwawasan sempit, asobiyah fanatik buta dengan golongannya, dan dipastikan akan menilai negatif terhadap firqah atau golongan organisasi yang kontra dengan mereka.
pasti. Tapi jika mereka mau untuk diajak duduk bersama, oh berarti mereka sudah mulai untuk tawadhu, ya, sopan dan santun dengan sesamanya. Begitu juga orang NO, ya, jika dikritik bahwa amaliyah kalian itu banyak mengandung unsur bid'ah, ya jangan marah, karena memang ya begitu faktanya. Gitu. Banyak masjid dan mushola NU yang justru intoleran, berbeda dengan masjid dan mushola non NU. Dahulu orang itu kepingin mempunyai rumah dekat masjid mushola, tapi sekarang berbeda. Alasannya, kalau rumah saya dekat masjid dan mushola itu, kalau saya mau jamaah sholat, mau ke masjid mushola itu mudah melangkahnya, dekat gitu. Tapi sekarang beda. Kenapa kok tambah tidak seneng di dekat rumahnya itu ada masjid mushola? Karena masjid musholanya dikelola oleh orang-orang NO yang intoleran. Alias apa? Sidik-sidik speaker dikeraskan. Ya, sidik-sidik speaker. Bahkan sholat jamaah maghrib isya subuh itu loh dikeraskan sampai speaker atas, speaker luar, toa atas, toa luar, volumenya dikeraskan. Belum lagi kalau ada acara-acara sidik-sidik speaker luar, sidik speaker luar. Jadi akhirnya apa? Jika ada pengembang perumahan, ya, warganya mau mendirikan masjid, itu pengembangnya ketar-ketir. Takut nanti kaplingnya, rumahnya tidak laku. Kenapa tidak laku? Karena bising dengan suara. Padahal orang mencari perumahan itu ingin hidup tenang, aman dan nyaman, damai. Kalau toh perdengarkan adzan sholat 5 waktu, ya nggak masalah itu, nggak masalah kalau adzan. Tapi kalau dikelola masjidnya oleh orang-orang yang beraliran Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, pasti intoleran, pasti itu, dipastikan itu. Speakernya dipasang wolu, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Belum lagi ada pujian-pujian, itu pasti. Wong NU itu ciri khasnya itu pujian sadurunge sholat. Padahal itu nggak ada ajarannya. Pujiannya aneh-aneh, nyanyi-nyanyi. Diarani nyanyi gak gelem. Iku jenenge nyanyi-nyanyi. Cuma bahasa Arab ngono tok ae. Nyanyian bahasa Arab. Oh gak Pak, Ustaz itu sholawat. Ya kadang-kadang ada sholawatnya. Tapi rata-rata tidak terarah, tidak teratur. Ada nyanyian Ma'assalama fi amanih syaikhuna Allahu Rabbi rahamhum Rabbi ruhina ya Rabbana. Itu nyanyian oleh orang-orang NU. Anak-anak kecil itu disuruh untuk dipakai pujian mau sholat. Man ana man ana man ana laulakum, iku nyanyian dienggo pujian. Artinya apa? Nggak ngerti. Ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 syailillah. Itu nyanyian. Ada lagi nyanyian-nyanyian yang mengandung sedikit sholawat, dipakai sebelum sholat. Jelas nggak pantas, tinggalan zaman. Amerika, Cina, Rusia, Eropa sudah naik ke atas langit sana. Orang-orang NU masih ketinggalan zaman, pujian sebelum sholat.
Iya, pujian monggo untuk dakwah, menarik jamaah, tapi tidak usah dipublikasikan dengan toa luar, ya cukup untuk internal, ya, toa dalam atau pengeras suara dalam saja. Ya, inilah contoh kecil bahwa sekarang ini beda dengan dulu. Orang-orang kepingin dekat dengan masjid dan musola. Itu dulu, karena dulu itu musola dan masjid itu jarang, dan toa itu juga tidak banyak. Kalau sekarang beda, justru orang takut dekat dengan masjid. Kalau yang ngelola masjid itu orang-orang NU Nahdien yang ngawur, ya, intoleran, wah jelas gak tenang. Apalagi nanti kalau dikuasai oleh orang-orang jamaah tabligh misalkan, dengan orang-orang salafi, ini juga kurang nyaman bagi warga yang berfaham NU. Serba salah memang, ini serba salah. Ini fakta, ya, ini fakta. Fakta. Jadi gegeran, masjid itu dibuat untuk rebutan ego, ya, kepentingan. Karena apa? Yang benar itu saya, nggak begini masjid ini sesat. Kalau nggak begitu masjid ini sesat, begini begitu, begini begitu. Saya pernah diundang pada salah satu masjid yang jadi rebutan, ya, pernah. Dan saya khutbah di sana, diteriaki dengan teriakan provokatif, ya saya tetap tenang saja. Karena apa? Saya menganggap bahwa mereka itu saudara saya. Ya namanya anak-anak, ya, remaja kan wajar, ya, mendahulukan emosi. Tapi akhirnya bisa duduk bersama dan alhamdulillah bisa saling menyadari. Nanti saya dahulukan persaudaraan, bukan perbedaan, persaudaraan. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, marilah kita bertabayun, marilah kita duduk bersama, ya, membahas masalah khilafiyah dengan cara yang santun, jangan dahulukan emosi, ya. Insya Allah, ya, tujuan untuk ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan, sebagaimana dakwah untuk umat agama lain yang kita ajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Di dalam agama sesama umat Islam juga begitu, harus dengan cara yang bijaksana, ya, dan dialog yang penuh dengan rasa saling menyayangi dan mencintai antar sesama umat Islam, umat manusia, dan bermujadalah, berbantah-bantah, tapi dengan etika dan logika, tidak ngawur, ya, nuding-nuding, ya, itu enggak termasuk mengikuti aturan mujadalah itu namanya. Jadi ini saya sampaikan dengan tujuan untuk mendamaikan semuanya, tidak hanya sesama umat Islam, tapi sesama umat manusia dan sesama umat agama lain. Ketika umat Hindu, umat Katolik makan daging babi, ya silakan. Di Bali, di NTT, di Toraja, ya nggak apa-apa, keyakinannya seperti itu. Ya kita nggak boleh sakit hati, kecil hati, itu surga mereka kok. Tapi begitu juga mereka harus menghormati orang-orang yang makan daging sapi, makan daging kerbau, menghormati umat Islam. Ini namanya keindahan dalam satu rasa persaudaraan. Bahkan di dalam Islam ini sendiri juga sebenarnya sangat-sangat toleran, ya, dengan umat agama lain yang mau masuk Islam.
banyak di antara non-muslim yang menyatakan diri menjadi mu'alaf di hadapan saya, alhamdulillah, itu tidak saya suruh untuk sholat 5 waktu. Dan bahkan bagi yang terbiasa makan daging babi ya silakan dulu. Lama-kelamaan secara bertahap ya. Setiap Jumat ikut Jumatan saja dulu, ya kan. Tidak langsung dikasih kewajiban sholat 5 waktu. Tinggalkan semua kebiasaanmu pada masa lalu termasuk makan daging babi, tidak. Bertahap. Yang penting akidah, keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dakhalal jannah. Ya, gampang kan? Jadi masuk Islam di tempat saya ini tidak sulit, paling mudah. Tidak perlu sholat 5 waktu dulu. Wah, nanti Ustadz ini melarang, tidak mewajibkan. Enggak, namanya mu'alaf. Kok mu'alaf? Umat Islam yang sudah lama lahir sejak kecil Islam aja 5 waktunya kadang-kadang ya bolong-bolong. Kok ada yang malah tidak bolong tapi blas sama sekali nggak sholat kok. Ada kok. Lah ini ada orang yang mendapatkan hidayah mau masuk Islam kok malah kita persulit. Ya enggak lah ya. Deddy Corbuzier itu kalau disuruh langsung sholat 5 waktu berat dia, termasuk sholat subuh. Abot. Nanti orang kenapa saudara-saudara saya dari etnis Tionghoa itu tidak mau masuk Islam? Karena di dalam Islam itu terlalu ruwet, rumit, berat ajarannya, ibadahnya. Akhirnya mereka memilih yang eneng-eneng saja. Nah, ini kan untuk bahan pertimbangan umat Islam lah, ya kan. Jadi umat Islam itu jangan mempertontonkan diri dengan keruwetan, memberatkan, ya. Ya, selalu berbeda, berselisih, eker-ekeran, geger-gegeran, jangan. Jangan. Jadi sekali lagi, Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Oleh sebab itu, ikutilah episode demi episode yang ada di channel ini. Insya Allah nanti panjenengan semua akan paham pola pikir saya itu seperti apa. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa difahami dan dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.